maaf Bapak, kami dari mahasiswi Universitas Berbangsa Karawang. Yeah. Jadi tujuan kami untuk kesini yaitu pertama untuk silaturahmi kepada Bapak yang selaku lurah di Desa Sumur Gede. Yeah, Yang kedua, kami ingin mewawancarai, lebih tepatnya ingin meminta bantuan Bapak untuk menyelesaikan tugas kami. Yang mana tugas kami ini tugas mata kuliah sosial linguistik, yang dimana kami mewawancarai Bapak mengenai bahasa yang ada di daerah Sumur Gede ini. Siap. Nah, untuk bahasa di sini di Desa Sumur Gede, Kecamatan Cilemaya Kulon, Kabupaten Karawang, mayoritas saya memang Sunda karena memang di sini bahasanya Sunda. Tapi ada 1-2 yang Jawa karena memang berdekatan dengan pinggir laut. Tapi kebanyakan bahasa di sini Sunda. Gitu. Bapak, sebelumnya kami belum berkenalan dengan Bapak ya. Kami Kepala Desa Sumur Gede, nama Hasan Permana. Alhamdulillah dapat kunjungan dari mahasiswa dari Fakultas Tinggal Berbangsa Karawang. Nah, gitu. Jadi di sini bahasanya kebanyakan Sunda. Terus gimana lagi? Memang di sini ada berapa bahasa sih Pak? Lebih tepatnya? Yang paling banyak Sunda, Jawanya adalah 25%. Karena di pinggir-pinggir sana berdekatan dengan pantai. Terus bahasa Indonesia kemungkinan ya pegawai-pegawai negeri yang, tapi nggak banyak sih, paling ya 10% lah untuk bahasa Indonesia mah. Gitu. Kalau di sini tuh lebih banyak warga yang pendatang atau penduduk asli sininya? Penduduk asli, pendatang ya paling ya sekian persen lah. Penduduk aslinya tuh suku apa? Suku Sunda. Suku Sunda. Terus apa lagi? Ini kan ada beberapa bahasa, yang pertama Sunda, mungkin lebih dominan ke Sunda ya Pak ya? Iya, Sunda. Kedua yaitu Jawa. Nah, kenapa sih Sumur Gede itu ada bahasa Jawa, kan lebih dominan ke Sunda? Ya Jawa karena berdekatan dengan pantai. Pantai kan mayoritasnya nelayan. Nelayan kan berbau dengan bahasanya Jawa. Tapi nggak banyak sih, ya cuma pinggir-pinggir pantai aja ke sana karena memang Sumur Gede itu paling luas, terbagi 6 dusun. Termasuk ya dusun 5 lah. Dusun 5 emang banyakan pinggir pantai, pinggir kali, ya nggak banyak sih Jawa, tapi mayoritasnya kebanyakan Sunda di sini. Kalau dalam acara resmi itu tuh bahasa yang sering digunain itu apa Pak pas acara resmi? Untuk acara-acara ya Sunda, terus ada bahasa Indonesia disampaikan, jadi 2 bahasa ya kebanyakan. Jawa mah jarang karena memang kebanyakan emang Sunda sih. Dominan ya? Dominan Sunda. Ketika ada acara Pak, apa nih namanya, orang yang berbahasa Jawa didampingi dan orang yang berbahasa Sunda, ketika ada acara itu memakai bahasa apa Pak? Ya Sunda kebanyakan. Kebanyakan. Sunda ya. Tapi Jawa juga mengerti bahasa Sunda. Ngerti. Dan Sunda juga mengerti bahasa Iya, ngerti. Jawa yang Iya. penduduk itu. Iya. Terus apalagi? Ini kan ada yang bahasa Melayu ya, alias bahasa Indonesia itu apa hanya ketika rapat, apa hanya pas ngobrol biasa, atau bagaimana Pak? Rapat, ada acara-acara penting, paling ada penyampaian rapat, terus acara tiap Rajab atau Maulud ya pasti penyampaian bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Gitu. Tapi ya bahasa sehari-hari Sunda. Oh, bahasa sehari-hari Sunda. Iya. Gitu. Kalau Bapak sendiri orang apa nih Pak? Saya Sunda, Orang Sunda. atau Sunda asli. Karena dilahirkan di sini di Sumur Gede, Sunda. Ada kayak pelestarian bahasa daerah atau tradisi lisan yang dilakukan di sini? Nggak ada, nggak ada. Nah, di sini budayanya apa ya Pak? Budayanya budaya Sunda, semua Sunda.
tata bahasa, perilakunya, karena memang mayoritasnya petani di sini, banyakan. Bisa dihitung dengan jari lah masalah pedagang-pedagang, karena pedagang-pedagang ini banyak dari Madura, dari apa. Orang Sumur Gede ya tetap mayoritasnya kebanyakan tani lah. Terus ada nelayan, memang dekat dengan pantai. Jadi yang Bapak lihat tuh, Bapak ngeliat nggak sih perbedaan cara berbicara antara generasi muda yang zaman sekarang sama yang generasi terdahulu? Ya memang untuk sekarang ini memang bahasa mungkin dari pelajaran atau dari sekolah tata bahasanya memang campur, ada Sunda, ada Melayu gitu. Kalau di sini lebih banyak Sunda kasar atau halus ya Pak? Kerawang itu kasar Sundanya, beda dengan Bandung. Berarti lebih dominan ke desa Sumber Gede ini lebih dominan ke bahasa Sunda ya Pak? Sunda. Di mana bahasa Sundanya Sunda kasar gitu. Iya kasar, tapi yang, nggak terlalu kasar sih. seperti yang orang Kerawang daerah-daerah lain bicarkan mungkin Sunda kasar. Iya. Gitu ya. Karena Karawang itu dominan ke Sunda, tapi Sundanya Sunda kasar. Iya, iya. Kalau di Sumur Gede ini tuh ada logat yang khas gitu, ngebedain dari wilayah lain atau sama aja Pak? Nggak ada, sama. Pan model ai lemes sama Bandung mah muhun, pan ai Kerawang mah heueuh. Gitu. Nya, kan gitu. Mungkin Bapak bisa menyampaikan tidak ngobrol dengan kami, tapi dengan bahasa Sunda. Mangga. Ini dengan Sukabumi. Oh, Kebetulan Sukabumi. teman saya Sunda. Iya, Sunda. Kumaha Damang. Alhamdulillah saya ya. Nah, gitu. Jadi di Sumur Gede mah bahasana Sunda. Saya jarang bahasa Indonesia atau Melayu teh. Seuseurna Sunda. Karena memang khas Karawang. Nah, misalnya aya sih sebagian anu Jawanya pinggir-pinggir pantai anu palikaler kaditu karena memang berdekatan dengan pantai ada, tapi nya itu seueur sih masalah Jawa mah, tapi kebanyakan atau seueur-seueur mah Sunda di Sumur Gede. Ini nama Sunda lah paling seueur mah bahasa Sunda. Tapi nya Sundana itulah Karawang kasar, beda dengan orang Bandung. Jadi bahasana Karawang kasar. Kok bisa Pak suku apa yang berbahasa Jawa rata-rata di pinggir pantai, apa pas waktu mereka datang itu udah ada pembagian misal di sini tuh khusus Sunda, di sini khusus Jawa? Anu di pinggir pantai Jawa mah, karena ayeuna nalayan Muara Ciparage kan Jawa, jadi kan bahasana ke bawah Jawa gitu. Ya terlepas sih, ngerti. Siap. Udah, apalagi? Tadi itu ada berapa persen Pak penduduk Jawa dan penduduk bahasa Sunda? Jawa palingnya seueur sih paling 10%. Karena di pinggir-pinggir pantai. Dan Sunda Tapi kebanyakan 90% Sunda. di sini ada berapa persen penduduk pendatang Pak? Pendatang nggak, paling ya 5% lah. Karena pendatang mah anu ngadon usaha di dia, anu ngontrak, anu dagang, terus masalah perkawinan, laki-lakinya ikut ke sini, terbawa perempuan, kadang-kadang perempuannya bisa bawa suami atau laki-laki ke sini, jadi nggak terlalu banyak sih. Kebanyakan penduduk asli Sumur Gede, pendatang itu. 5% penduduk asli. Iya, penduduk asli 5%. Sumur Gede. Iya. Pak, ada nggak kayak program atau kegiatan kelurahan
bahasa daerah atau bahasa Indonesia? Ya sering sih ada rapat-rapat atau ada konsultasi dari pihak dinas atau apa dari pihak pendidikan, memang ada untuk solusi masalah bahasa atau pelayanan-pelayanan terkait pendidikan atau apa ya ada. Contohnya itu yang kayak gimana Pak? Kegiatan-kegiatan yang Kegiatannya kan ada sering kita rapat di desa atau di dusun atau di tempat ibadah untuk penyampaian-penyampaian terkait lingkungan, terkait keamanan, terkait kenyamanan untuk masyarakat kita Desa Sumbergede sendiri, atau masalah bahasa, karena memang kita diperbaiki bahasa dulu lah, karena bahasa itu bisa menimbulkan gejolak-gejolak. Contoh, ada bahasa yang kurang enak, padahal makan penyampaiannya kita baik lah. Kan model makan Sunda itu banyak, tuang, dahar, itu yang bikin itu kan ada nyatu, lelebok, tetege kan banyak. Masalah Sunda itu kan penangkapan lain bisa menyinggung perasaan orang lain. Kita itu menghargai, menghormati dewasa. Kita istilah makan bagaimana penyampaiannya, anak, remaja, orang tua kan beda. Makan, tuang, neda kan beda. Jadi kan kita perlu memang solusi untuk masalah bahasa lah. Kita terapkan, mudah-mudahan kalau memang ada ini bisa, ya kita dibantulah untuk solusi ke masyarakat atau ke lingkungan atau masing-masing dusun, masing-masing RT. Karena ada mungkin ya. Ya siap, nanti kita bantu dengan RT atau RW untuk mengantar adik-adik ke masyarakat. berarti sebelumnya sama itu tuh pernah ada konflik atau enggak Pak? Kayak sesama, karena kan di sini beda-beda ya, seperti yang tadi Bapak bilang Sunda tuh ada macam-macamnya. Iya. Nah itu ada konflik karena perbedaan bahasa atau gaya bicara? Alhamdulillah nggak ada. Jadi saling menghargai, saling menghormati bahasa, karena memang ya tadilah kebiasaannya Sunda ya Sunda, kebiasaan Melayu, kebiasaan Jawa. Jadi tidak dipermasalahkan, saling menghargai, saling menghormati. Rukun ya? Iya. Nah Pak, bagaimana sih peran bahasa dalam pelestarian budaya lokal di lingkungan ini? Gimana? Pelestarian budaya lokal di lingkungan atau di desa ini? Tidak ada masalah. Ya, kebanyakan lokal sih. Iya. Dah, gimana lagi? Ada yang berarti lebih tepatnya desa ini lebih dominan bahasa Sunda, Sunda. 10%, Iya. dan 10%-nya itu lebih dominan bahasa Jawa. Jawa dan Melayu. Melayu, Iya. Jawa dan Melayu. Iya. Dan 95% ini penduduk tetap di Sumbergede. Sumbergede, Iya. dan 5%-nya ini Lu pendatang. gitu Iya. ya, Pak. Bapak sendiri pendatang atau Asli penduduk Sumbergede, lahir di Sumbergede. Sumbergede? Bukan pendatang. Itu gimana Pak kalau tanggapan warga tentang campur, kan di sini banyak ya campur-campur bahasa, itu tanggapan warga kayak gimana? Atau baik-baik aja? Alhamdulillah nggak ada masalah, damai, saling menghargailah intinya, antara bahasa atau saling menghargai antara lingkungan masing-masing di desa. Berarti ketika orang Sunda dan orang Jawa berbicara atau mau ngobrol biasanya itu pakai bahasa Ya masing-masing, kalau memang karena Jawa itu susah menyampaikan bahasa Sunda, Sunda juga susah menyampaikan bahasa Jawa, tapi mengerti sih. Sunda ngomong Jawa, Jawa ngomong Jawa, Sunda ngerti, Sunda ngomong Sunda, Jawa ngerti gitu. berarti ketika, Kemana arahnya, kemana ucapannya, itu ucapan apa baik mengerti. berarti ketika ngobrol orang Jawa Sumbergede dan orang Sunda Sumbergede ini mempunyai apa ya? Khas masing-masing, gitu tapi ya. mengerti. Tapi mengerti Iya. sama satu lain. Iya. Gitu. Ya kita juga mengerti lah.
nenek mana kan ngerti Jawa mah, aja kayak kue kan ngerti, tapi untuk penyampaian susah, tapi mengerti arah tujuan omongan tersebut. Dah gimana lagi? Saya ada tamu. Mungkin Siap. mungkin sudah ya Pak ya. Ya. Terima kasih banyak atas bantuan Bapak ya, maaf Ya. kalau kami ada salah atau tidak sopannya. Sami-sami Ya, Pak ya. saling memaafkan. Oke. Pak, Sehat selalu, hati-hati, sukses. Apa yang diharapkan tujuan adik-adik jadi mahasiswa teladan yang terbaik. Harapan cita-cita adik dikabul Allah Subhanahu wa taala. amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.